Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani Rahmawan, berasal dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Prodi Manajemen, Angkatan 2020. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Maulana dari Universitas PGRI Adibuana dari Prodi Manajemen, Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Miftahul Irhas, berasal dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Prodi Manajemen Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Febri Chandra Darmawan dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya dari Prodi Manajemen Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makur Sali dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Prodi Manajemen Angkatan 2020. PT Tokoh Indonesia Muda Eksekutif atau PT TIME yang dikenal dengan branding Think Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dan melakukan training and development serta melakukan pelatihan hard skill maupun soft skill untuk SDM. Ada 3 program dari PT TIME sendiri. Yang pertama, sharing, hearing diskusi, dan assessment. Yang kedua, recruitment dan seleksi. Yang ketiga, training dan development. Ada 3 program dari Think Indonesia. Yang pertama, THET atau Think Indonesia Academy and Training, berfokus pada penyelenggaraan berbagai training, workshop, latihan entrepreneurship dan profesional, baik untuk publik atau company. Ada 4 program dari THET itu sendiri, yaitu yang pertama, pengembangan soft skill, kedua, keterampilan komunikasi efektif, ketiga, kerjasama tim, dan yang keempat adalah kesadaran sosial. Yang kedua yakni DIS atau disebut Think Indonesia School yang fokus pada pendidikan non-formal mulai dari PAUD sampai SMA. Ada 3 pilihan dari program DIS. Yang pertama ada pure homeschooling, dan yang kedua ada homeschooling and activity, yang ketiga part schooling. Yang ketiga, tips Think Indonesia penyelenggara sertifikasi, berfokus pada sertifikasi profesi yang terkait dengan pengembangan profesi. Ada 5 pelatihan tips. Yang pertama, pelatihan bersertifikat sesuai kebutuhan klien. Yang kedua, sertifikasi ISO 9001. Yang ketiga, sertifikasi coaching. Yang keempat, sertifikasi NLP. Yang kelima, sertifikasi K3 welding. Untuk pengalaman magang di sini, pada bulan pertama saya ada di divisi Think Indonesia School atau DIS. Di sana saya mempelajari banyak hal, mulai dari membuat worksheet, membuat end-test beserta jawabannya, lalu membantu mentor-mentor untuk mengisi activity group seperti podcast ataupun 3D. Lalu selain itu saya juga membantu kegiatan seperti trial class, pembagian rapor, dokumentasi activity group. Selain itu saya juga membantu untuk follow up database, membuat konten Instagram. Untuk tim saya biasanya itu 2-3 konten per minggunya, mulai dari tag video, tag foto untuk cover, dubbing, edit cover, edit video, membuat caption, dan masih banyak yang lainnya. Seru pokoknya. Lalu di pertengahan bulan Mei, saya rolling ke divisi HR. Di HR saya membuat surat-surat, mulai dari surat penerimaan, surat peminjaman barang, pengembalian barang, surat tugas, surat izin, surat interview, dan masih banyak surat-surat yang lainnya lagi. Selain itu, saya juga mengerti bagaimana format penomoran surat. Lalu, selama di HR, saya juga lebih mengerti bagaimana cara interview yang benar. Setelah interview harus mengisi form report interview. Lalu, saya juga membantu untuk mengisi attendance report. Dari situ saya mengerti bagaimana penggajian dan bagaimana denda, keterlambatan, dan lain-lain. Selain itu saya juga mengerti bagaimana SOP yang baik dan benar. Lalu bagaimana caranya menjadi leader untuk
suatu perusahaan yang baik. Lalu saya juga sempat mengikuti pelatihan di BPVP menjadi asisten HR, mengisi ice breaking dan lain-lain. Lalu pada akhir bulan Juni saya rolling ke divisi Karya Indonesia Multimedia. Di situ saya mendapat tugas untuk menghandle TikTok milik tim Karya Indonesia. Saya membuat timeline konten, lalu tag kontennya, editing juga, caption juga, riset hashtag juga. Di situ saya jadi tahu bagaimana cara membuat video produk, take foto di studio, lalu mencetak 3D printing beserta desainnya, dan masih banyak yang lainnya. Di sini sangat banyak pengalaman saya, mulai dari mengajar, mentor, setelah itu berbahasa Inggris, setelah itu diajarkan untuk 3D printing, setelah itu diajarkan untuk fotografi dan potret. Di sini tujuannya sehingga kita bisa lebih percaya diri pada publik dan komunikasi baik dengan audiens. Dan kami juga seluruh dari internship Atibuana diwajibkan untuk membuat konten minimal 2 konten selama 1 minggu. Dan setelah itu kami setiap 1 bulan sekali untuk melakukan perollingan. Dan divisi berikutnya yakni financial admin, yakni sebagai laporan keuangan, mulai dari pengeluaran laporan dan mengerjakan jurnal akuntansi. Setelah itu yang terakhir di divisi KIM, yakni Karya Indonesia Multimedia divisi, yang awalnya saya di DIS, setelah itu di Financial Admin, dan yang terakhir di KIM, Karya Indonesia Multimedia. Dan seperti event-event yang diadakan oleh PT Time, yang seperti seminar-seminar yang diadakan di tempat PT Time sendiri. Berikutnya ada trial class, berikutnya ada di Hotel Westin, dan yang terakhir untuk di BPVP sendiri untuk melatih soft skill. Untuk pengalaman saya pertama kali masuk di PT Time ini, saya di divisi TIS, Ting Indonesia School, dengan job desk menjadi asisten mentor dan membuat lembar kerja atau worksheet itu untuk setiap minggunya hingga pertengahan bulan Mei. Setelah itu dilakukannya rolling, saya ditempatkan di divisi PT Time, PT Tokoh Indonesia Muda Eksekutif, dengan job desk membantu rekrutmen lamar kerja, setelah itu membantu surat-surat, setelah itu membantu membuat standar operasional prosedur, dan masih membuat konten 1 minggu 2 kali. Setelah 1 bulan di HR PT Time, di pertengahan bulan Juni dilakukannya rolling lagi ke PT KIM, PT Karya Indonesia Multimedia, dengan job desk mengelola akun Instagram Karya Indonesia Multimedia dan membuat laporan dari beberapa Instagram sosial media yang dipegang PT Karya Indonesia Multimedia. Untuk pengalaman sendiri dari saya, mungkin yang pertama untuk di HR sendiri ya, saya bisa tahu bagaimana cara merekrut karyawan, kemudian juga bagaimana membuat surat yang ada di perusahaan, kemudian juga saya juga tahu bagaimana cara merekap attendance report dari seluruh karyawan juga. Mungkin itu untuk yang HR. Kemudian lanjut ke tengah bulan berikutnya, saya di rolling ke divisi DIS atau Ting Indonesia School. Untuk di sini di DIS sendiri saya
diberi tugas handle activity group. Dalam ini adalah 3D class, kemudian juga mengikuti beberapa event juga seperti trail class yang ada di Sidoarjo dan Surabaya, dan mungkin juga saya juga tahu bagaimana cara membuat worksheet sekaligus entes juga untuk para siswa yang belajar di Think Indonesia School ini. Kemudian saya di bulan berikutnya juga di rolling ke tim KIM atau Karya Indonesia Multimedia. Untuk di KIM sendiri tugas saya menghandle beberapa konten dari Instagram Jember Seger, juga Gemilang Lumajang, kemudian juga membuat konten TikTok untuk Think Indonesia. Sama yang terakhir mungkin saya bisa tahu bagaimana dokumentasi di beberapa event yang diadakan oleh Think Indonesia itu sendiri. Untuk pengalaman saya magang di sini, yang tentunya saya sebagai dimasukkan di divisi admin menjadi asisten admin finansial, dan bertugasnya itu membuat laporan keuangan dan juga membuat invoice dari luar. Pertengahan bulan Mei saya di rolling di divisi DIS. Saya membantu salah. Pertengahan bulan Mei saya di rolling di divisi DIS atau Think Indonesia School dengan job desk asisten mentoring. Setelah itu di pertengahan bulan Juni saya di rolling lagi di divisi KIM. Dengan KIM sendiri ini adalah Karya Indonesia Multimedia. Saya dengan job desk maintenance content creator. Tugas saya yaitu yang pertama menghandle konten-konten yang diadakan di Kopi Logo. Untuk kesan selama magang di PT Time sendiri, sangat seru, sangat menyenangkan. Para pegawai di sini tuh sangat kompak, kekeluargaannya itu sangat erat, saling support, dan sering jahil sih, tapi justru itu yang bikin suasana di kantor itu nggak menegangkan. Selain itu, para pegawai di sini tuh orangnya tuh asik-asik ya, terutama yang dari tim Karya Indonesia Multimedia. Nggak ada obat sih mereka. Terus suasananya di sini tuh juga asik banget, nyaman, enjoy. Itu saja kesan dari saya. Lalu untuk pesan saya kepada PT Time sendiri, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan yang sudah baik jangan sampai merosot. Lalu untuk marketingnya juga bisa diperbaiki, peraturannya juga, karena kadang beberapa pegawai itu masih belum mentaati SOP yang ada. Mungkin itu memang terlihat sepele, tapi kalau dilihat lebih jelas lagi itu bukan hal yang sepele, karena peraturan ada untuk ditaati. Semoga PT Time selalu menjaga kekompakannya. Dan yang terakhir, Think Indonesia, the greatest future generation. Semoga di PT Time lebih baik lagi, dan untuk setiap event-event juga lebih sukses dan ramai lagi. Sukses selalu untuk PT Time. Think Indonesia, the greatest future generation. Untuk kesan saya magang di PT Time ini sangatlah mantap. Itu untuk
karyawannya sendiri itu sangat kekeluargaan, sangat erat sekali lah. Jadi lingkungannya itu benar-benar luar biasa. Pesan saya untuk Think Indonesia, ditingkatkan lagi strategi marketingnya. Untuk marketingnya mungkin menurut saya ya itu kurang. Mungkin untuk di daerah-daerah sini dulu mungkin diperkenalkan apa itu Think Indonesia. Banyak yang belum tahu Think Indonesia sendiri. Setelah itu untuk manajemennya ditingkatkan lagi, mungkin bagian HR itu masih agak ribet ya. Untuk attendance reportnya aja agak-agak ribet. Mungkin bisa memakai aplikasi-aplikasi yang terbaru seperti contohnya PT sebelah, mungkin JNT contohnya. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk Think Indonesia telah menerima saya magang di sini. Terima kasih juga untuk Ibu Dewinta dan Ibu Cici telah menerima saya magang di sini selama kurang lebih 4 bulan. Untuk selanjutnya mungkin pesan dari saya untuk Think Indonesia, semoga menjadi perusahaan yang semakin sukses juga dalam mengadakan event-event yang besar dan peserta didik yang semakin banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pesan, kesan, dan pengalaman saya. Think Indonesia, the greatest future generation. Pesan saya untuk PT Time, semoga PT Time semakin berkembang dan karyawan dan staf-stafnya diberi kesehatan dan keselamatan. Dan harapan saya pada PT Time semoga perusahaan semakin berkembang dan juga para staf dan karyawan-karyawannya diberi kesehatan selalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selebihnya terima kasih kepada PT Time yang sudah menerima saya di magang di tempat ini.